Bulog jamin pasokan minyak kita di Sumut aman. Pungli 4,5 juta anggota Bawaslu divonis 1 tahun. Misop tumpah diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan stok minyak kita aman di pasaran. Sebanyak 884.000 liter minyak kita siap diedarkan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan pasokan minyak kita untuk wilayah Sumatera Utara masih mencukupi. Hal ini menepis adanya kabar yang menyebutkan minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto bilang minyak kita di gudang Bulog mencapai 884.000 liter yang siap dipasarkan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bulog memiliki 3.000 lebih rumah pangan kita bekerja sama dengan Bulog untuk menjual minyak kita dengan harga 15.700 per liternya. Bulog juga terus melakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan minyak kita aman di pasaran dan dijual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Betul, minyak langka itu nggak betul karena hari ini pun saya mewajibkan seluruh teman-teman cabang itu untuk berkeliling di semua kabupaten kota yang ada. Kemarin pun ada berita mengenai kelangkaan, kami cek di Baligi, hari ini di Siantar, ada minyak kita. Jadi mungkin pada saat yang nanya itu ke toko yang memang habis, tapi bukan punya Bulog, bukan pengecer Bulog. Dan harganya saya minta teman-teman tadi sudah saya sampaikan untuk menyesuaikan dengan HRD-nya pemerintah masyarakat. Jadi harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah untuk. Sebelumnya beredar kabar minyak goreng merek Minyak Kita di pasaran di Sumatera Utara langka dan susah dijumpai. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Stok minyak kita di pasar induk Lambaro, Aceh Besar mulai menipis sejak 2 pekan terakhir. Selain stok menipis, harga minyak goreng kemasan lainnya juga alami kenaikan Rp10.000 per dus. Pedagang di pasar induk Lambaro mengaku sudah mendaftar untuk mendapatkan stok minyak kita di Perum Bulog. Namun hingga saat ini Perum Bulog belum mendistribusikan minyak kita karena stok menipis. Minyak kita sendiri masih dapat dibeli di warung pedagang eceran di pasar rakyat dengan stok yang terbatas. Sementara harga minyak goreng kemasan merek lainnya alami kenaikan sekitar Rp10.000 per dus dari harga normal. Kenaikan harga itu juga dipicu karena harga bahan baku plastik kemasan juga mengalami kenaikan sehingga berdampak pada harga jual. Minyak kita kosong, kita sudah beberapa lama gitu. Kita 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu lah. Ada info bang dari Bulog misalnya kenapa kosong? Dari Bulog infonya kosong minyak, cuma nggak ada alasannya. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban terhadap puluhan lapak pedagang di kawasan Jalan Surabrantas, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penertiban itu dilakukan karena lapak pedagang didirikan di kawasan zona merah dan trotoar. Puluhan petugas Satpol PP Kota Pekanbaru menyisir lapak pedagang yang didirikan di kawasan Jalan Subrantas, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Meski sudah mendapatkan sosialisasi dan peringatan dari petugas, namun masih banyak lapak pedagang yang berdiri di lokasi yang dilarang. Petugas langsung melakukan pembongkaran lapak pedagang, tidak ada perlawanan dari pedagang saat lapak dirobohkan. Menurut Kepala Satpol PP Pekanbaru, Des Herianto, lapak pedagang dibongkar karena berdiri di lokasi yang dilarang dan berdiri di atas trotoar, sehingga mengganggu masyarakat yang beraktivitas. Ada 90 lebih lapak yang ditertibkan petugas.
kita menertibkan barang-barang yang ditinggal oleh pedagang, yang sudah lama ditinggal oleh pedagang. Kemudian juga ada kedai-kedai yang dibangun dari kayu yang non permanen, kita tertibkan. Pada intinya kita juga tidak menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, berjualan di sini, tetapi tidak diperbolehkan sama sekali ada barang yang tertinggal. Pihaknya juga berharap agar pedagang tidak lagi mendirikan lapak di lokasi yang dilarang pasca penertiban karena mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Para pedagang yang terdampak penertiban masih dapat melakukan aktivitas berjualan dengan ketentuan menggunakan gerobak yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu dan tidak mendirikan bangunan permanen di zona merah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 memaksa sejumlah warga di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 yang mencapai harga Rp17.000 per liter, sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Terpantau antrian pengendara motor yang ingin mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite cukup ramai di SPBU yang ada di Kota Pekanbaru. Salah seorang pengguna Pertamax 92 mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi karena lebih murah. Saya sebagai pengguna Pertamax 92 ya Bang ya. Sebelumnya Pertamax Turbo karena naik sampai 20.000, beralih ke Pertamax 92 dari 12.900 jadi 17.000 ini berat, sangat berat bagi saya karena naiknya sekitar 4.000-an. 4.100. Tapi kondisi kayak gini saya beralih Bang, memilih beralih ke Pertalite karena cukup bisa menghemat lah ya jadinya dengan. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi harga BBM yang mengalami kenaikan karena bisa berdampak luas pada masyarakat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Banda Aceh mengingatkan masyarakat soal potensi cuaca ekstrim. Warga diminta waspada cuaca buruk yang disertai dengan angin kencang. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Banda Aceh mencatat fluktuasi cuaca yang berubah cepat saat musim peralihan saat ini dapat memicu cuaca buruk yang menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Aceh, seperti Aceh Timur, Pidijaya, Biren, hingga Lok Sumawe termasuk wilayah Sabang. Di masa pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau saat ini, masyarakat terutama di wilayah pesisir diminta mewaspadai cuaca yang tiba-tiba berubah dengan cepat dari panas ke hujan dan sebaliknya yang disertai dengan angin kencang seperti di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Dari musim hujan menuju musim kemarau seperti itu. Ini memang ada potensi angin kencang khususnya pada siang hari. Masyarakat juga diimbau agar berhati-hati jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku usaha kecil di Kota Pekanbaru, Riau. Salah satunya para pengrajin tahu yang terpaksa menanggung kenaikan harga bahan baku hingga 30%. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian dirasakan oleh perajin tahu di Kota Pekanbaru, Riau. Seperti perajin di Kecamatan Marapoyan Damai, kenaikan harga kedelai impor sebagai bahan baku utama membuat biaya produksi meningkat signifikan. Saat ini harga kedelai mencapai Rp560.000 per karung, naik sekitar 30% dibandingkan harga sebelumnya. Kondisi ini memaksa para perajin mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan produksi. Meski biaya produksi terus meningkat, para perajin memilih tidak mengecilkan ukuran tahu maupun menurunkan kualitas produk. Langkah ini dilakukan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Udah nyampe 30% ini Pak, 30%. Sementara di kisaran harga itu untuk bertahan ini udah payah kan.
Jadi mensiasatinya kita seperti apa Pak untuk tetap bertahan? Ini sementara masih bertahan, ya nggak ada jalan lain, ya bertahan. Mungkin kalau dari segi harga jualnya kita naikkan atau masih tetap Pak? Masih tetap, belum bisa naikkan itu. Lantaran. Para perajin berharap nilai tukar rupiah kembali stabil, sehingga harga kedelai impor dapat turun dan beban biaya produksi berangsur berkurang. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Pungli 4,5 juta anggota Bawaslu divonis 1 tahun. Saksikan usai jeda. Saudara, 2 pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara terancam hukuman 6 tahun penjara setelah melakukan jual beli 20 liter BBM bersubsidi. 2 terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Raning Alamer Cibro kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dalam kasus pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar. Terdakwa Aziz Silalahi sendiri merupakan penjaga pompa SPBU Simpang Pos, Kota Medan yang melakukan pengisian 20 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite ke jerigen yang dibawa oleh terdakwa Raning Alamer. Terdakwa Raning Alamer sendiri rencananya menjual BBM bersubsidi tersebut secara eceran. Harusnya nggak cocok juga, hanya karena 20 liter minyak mereka ditahan pulang. Iya, Kasat dan Kanit juga harus diminta pertanggungjawaban karena mereka secara administrasi, secara hukum acara juga menyalahi. Karena fakta yang terungkap dalam persidangan, mereka tersangka dulu baru BAP ahli dilakukan. Harusnya menurut Undang-Undang Migas, mereka diperiksa sebagai saksi, lalu diperiksa terlebih dahulu ahli, lalu digelar perkara, lalu mereka bisa menjadi tersangka. Dan bukan ahli migas yang menyatakan mereka tersangka. Harusnya diperiksa kembali ahli pidananya. Jadi harus dua ahli migas dan ahli pidana. Kedua terdakwa ditangkap pada bulan Januari lalu dalam patroli rutin Polrestabes Medan. Sidang akan berlanjut hari Kamis nanti dengan agenda keterangan ahli. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, anggota Bawaslu nonaktif Kota Gunung Sitoli, Nur Alia Lase divonis pidana penjara 1 tahun dan denda 30 juta karena dinilai terbukti melakukan pungutan liar sebesar 4,5 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menilai terdakwa Nur Alia Lase, anggota Bawaslu nonaktif Kota Gunung Sitoli, terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 12 huruf E junto pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto pasal 20 huruf C KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan pidana 1 tahun dan denda 30 juta subsidi 30 hari penjara. Dalam pertimbangan hakim yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Usai mendengarkan tuntutan melalui penasehat hukumnya, terdakwa mengajukan banding. Pokja itu tanggal 31 Oktober. Sedangkan saksi-saksi semua sampai pada tanggal 22 Desember belum ada SK. Berarti kan surat itu palsu, nggak benar. Dan kemudian mereka menuduh terdakwa ini yang menyusun anggota Pokja itu. Terdakwa aja tidak tahu SK-nya. Gimana misalnya? Ya? Jadi oleh karena itu kita banding. Banding. Terdakwa Nur Alia Lase diduga tersangkut kasus korupsi dengan melakukan pungutan liar. Terdakwa Nur Alia meminta pengembalian sejumlah uang kepada pegawai honorer Bawaslu yang masuk dalam tim kelompok kerja pengawasan pada tahun 2023.
Total uang yang diterima terdakwa sendiri berjumlah Rp4.500.000. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Aksi seorang pria menodongkan pistol ke pengendara mobil viral di media sosial. Pelaku akhirnya berhasil diamankan Polres Rokan Hilir. Cekcok antara pelaku dengan pengemudi mobil ini terjadi di kawasan Jalan Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pelaku yang emosi disalip saat adanya buka tutup arus lalu lintas langsung mengambil senjata jenis airsoft gun miliknya. Polisi yang berhasil mengidentifikasi langsung mengamankan pelaku berinisial ADK. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk airsoft gun jenis Glock 22 diamankan oleh polisi. Korban inisial M ini menyalip antrian daripada ADK atau Kobo Jalan ini karena tidak terima mobilnya disalip karena arus buka tutup sehingga Kobo Jalanan atau ADK memberhentikan laju daripada mobil tersebut. Setelah diberhentikan terjadilah cekcok antara pengendara mobil sehingga ADK ini tidak terima dan mengambil senjata atau airsoft gun-nya yang dalam mobil tersebut lalu menodongkan kepada korban M. Dan terduga pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Rokan Hilir guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sawino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, setelah sempat melarikan diri, kurir 113 kg sabu berhasil ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat mengendarai sepeda motor di Provinsi Aceh. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi saat meringkus kurir 113 kg sabu berinisial RR di area persawahan yang ada di Provinsi Aceh. Polisi terpaksa menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai pelaku usai pelaku kembali berupaya melarikan diri. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri saat polisi melakukan penyergapan di Jalan Lintas Medan Banda Aceh belum lama ini. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Diari Astetika mengungkapkan usai berhasil lolos dari sergapan petugas, pelaku kabur dengan cara menumpangi kendaraan umum. Petugas berhasil menangkap pelaku usai mengidentifikasi pelaku berdasarkan beberapa identitas yang tertinggal di kendaraan yang digunakan pelaku untuk membawa 113 kg sabu. Oh, dia perannya sebagai membantu mengedarkan ataupun atas perintah bosnya mengatur peredaran gelap narkotika dari wilayah Aceh ke Pekanbaru maupun ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan ini bukan yang pertama kalinya, menurut pengakuan masih pengakuan sementara, ini yang kedua kali. Yang pertama sekitar 2 minggu sebelum kejadian yang kami amankan barang bukti itu, dia sudah melakukan mengantar narkotika jenis sabu juga ke daerah Bukit Tinggi. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berpura-pura ingin membeli emas, seorang pria di Pasar Horas, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mencuri emas seberat 70 gram senilai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku yang memakai masker hitam terlihat tengah memperhatikan emas pilihannya. Pelaku juga sempat bertanya-tanya harga emas kepada pegawai toko emas yang terletak di lantai 2 Pasar Horas, Kota Pematang Siantar. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat mengambil foto emas yang akan dibelinya tersebut. Saat karyawan toko lengah, pelaku tiba-tiba merampas emas dari tangan penjaga toko dan langsung membawa kabur emas batangan seberat 70 gram senilai 100 juta rupiah. Sejumlah karyawan toko berupaya mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Sempat kayak foto-foto tuh ngambil video. Oh dia itu. Foto dia. Oh gitu. Foto dia itu. Nah, situlah ditarikkan. Mungkin anak saya pun kayak gini, sempat saya bilang sama anak saya, hati-hati anak. Ini. Iya, gini. Dia pura-pura mau foto.
Kasus ini sendiri sudah dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mie sop tumpah diburu warga. Saksikan usai jeda. Saudara, salah satu cemilan yang diburu wisatawan saat berkunjung di kota Banda Aceh yakni kue mochi. Dengan aneka varian rasa, cemilan asal Jepang ini digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM Aceh yang memproduksi kue mochi. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya dan apa saja varian rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berawal dari kegemarannya akan makanan Jepang, Fitri dan Wushu, kakak beradik di kota Banda Aceh, mulai merintis pembuatan cemilan mochi sejak 10 tahun lalu. Fitri yang terus mengembangkan bisnisnya kini berhasil membuka cabang outlet di seluruh Aceh. Proses pembuatan mochi ini tergolong mudah dan menggunakan bahan sederhana seperti tepung ketan, margarin, hingga gula. Untuk lebih memanjakan penggemar mochi, Fitri berinovasi dengan menambah aneka rasa seperti coklat strawberry, mangga cheese cream, kacang tanah, Oreo, keju, matcha hingga red velvet. Nah, saudara, selain dari varian rasa yang beraneka macam ragam, ini ada salah satunya yang sangat diminati oleh masyarakat, yaitu adalah mochi chocoberry, yang di dalamnya itu adalah strawberry. Nah, seperti apa rasanya? Langsung aja kita cobain. Kasih tunjuk strawberry-nya. Dalam sehari, Fitri mampu memproduksi 400 kotak kue mochi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp70.000 tergantung rasa dan ukuran mochi yang dipesan. Produksi perharinya kita bisa sampai 300 sampai 400 kotak. Kotak ini satunya itu 12 pieces. Nah, dikalikan aja mungkin untuk per piecesnya. Dan untuk pelanggan sendiri, kalau untuk di Aceh kita bisa dikirim ke seluruh Aceh. Alhamdulillah untuk reseller kita udah mencakup seluruh Aceh. Kalau misalnya mochi ini bisa dipesan untuk beberapa gift, kayak misalnya ada hampers untuk birthday, jadi gift birthday ya. Ada juga untuk kayak gift buat sidang ataupun wisuda. Dan juga ini bisa jadi kayak kemasan khusus oleh-oleh yang mau dibawa pulang jauh, itu juga kita ada kemasan khususnya. Tidak hanya untuk cemilan, mochi kerap dipesan untuk kebutuhan perayaan ulang tahun hingga wisuda. Kita beli mochinya 3 box ya, rasa blueberry sama strawberry. Kebetulan anak-anak lagi kepingin mochi. Ini pertama kali beli nggak? Untuk order pertama kali ini, cuman itulah kalau rasanya udah tahu dari mulut ke mulut ya kan, rasa mochicha, makanya pengen rasa. Kue mungil ini telah menjadi ikon kuliner kota Banda Aceh yang paling banyak diminati. Tidak hanya warga Banda Aceh, namun juga wisatawan. Nah, saudara, ternyata kue mochi ini nggak cuma bisa dimakan untuk cemilan sendiri, namun juga bisa dijadikan sebagai gift untuk acara ulang tahun, wisuda, pertunangan, dan juga lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat, saudara, banyak sekali varian rasa dan juga sudah di-package semenarik mungkin. Bagi Anda, pecinta kue mochi, bisa banget untuk bisa langsung datang ke store-nya Mochi Cantik di Nesu, Banda Aceh. Mutia Fatia Erlison, Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, di kota Padang Sidempuan ada sajian kuliner yang cukup unik, namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo. Kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah, dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah.
Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan, dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga. Cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng 7 Dayang mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng 7 Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng 7 Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng 7 Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng 7 Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Berdiri sejak tahun 1970 dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Untuk bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya
campur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita nih datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantoran ya, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya itulah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pertamax naik, warga di Pekanbaru beralih ke Pertalite. Saksikan usai jeda. Saudara, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan stok minyak kita aman di pasaran. Sebanyak 884.000 liter minyak kita siap diedarkan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan pasokan minyak kita untuk wilayah Sumatera Utara masih mencukupi. Hal ini menepis adanya kabar yang menyebutkan minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto bilang minyak kita di gudang Bulog mencapai 884.000 liter yang siap dipasarkan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk wilayah Sumatera Utara, Bulog memiliki 3.000 lebih rumah pangan kita bekerja sama dengan Bulog untuk menjual minyak kita dengan harga Rp15.700 per liternya. Bulog juga terus melakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan minyak kita aman di pasaran dan dijual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Betul, minyak langka itu nggak betul karena hari ini pun saya mewajibkan seluruh teman-teman cabang itu untuk berkeliling di semua kabupaten kota yang ada. Kemarin pun ada berita mengenai kelangkaan, kami cek di Baligi, hari ini di Siantar, ada minyak kita. Jadi mungkin pada saat yang nanya itu ke toko yang memang habis, tapi bukan punya Bulog, bukan pengecer Bulog. Dan harganya saya minta teman-teman tadi sudah saya sampaikan untuk menyesuaikan dengan HET-nya pemerintah masyarakat. Jadi harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah untuk. Sebelumnya beredar kabar minyak goreng merek Minyak Kita di pasaran di Sumatera Utara langka dan susah dijumpai. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 memaksa sejumlah warga di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 yang mencapai harga Rp17.000 per liter, sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Terpantau antrian pengendara motor yang ingin mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite cukup ramai di SPBU yang ada di Kota Pekanbaru. Salah seorang pengguna Pertamax 92 mengaku terpaksa beralih ke BBM bersubsidi karena lebih murah. Saya sebagai pengguna Pertamax 92 ya Bang ya, sebelumnya Pertamax Turbo karena naik sampai 20.000 beralih ke Pertamax 92 dari 12.900 jadi 17.000 ini berat, sangat berat bagi saya karena naiknya sekitar 4.000-an 4.100. Tapi kondisi kayak gini saya beralih Bang, memilih beralih ke Pertalite karena cukup bisa menghemat lah ya jadinya dengan
Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi harga BBM yang mengalami kenaikan karena bisa berdampak luas pada masyarakat. Sabino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, berpura-pura ingin membeli emas, seorang pria di Pasar Horas, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mencuri emas seberat 70 gram senilai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku yang memakai masker hitam terlihat tengah memperhatikan emas pilihannya. Pelaku juga sempat bertanya-tanya harga emas kepada pegawai toko emas yang terletak di lantai 2 Pasar Horas, Kota Pematang Siantar. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat mengambil foto emas yang akan dibelinya tersebut. Saat karyawan toko lengah, pelaku tiba-tiba merampas emas dari tangan penjaga toko dan langsung membawa kabur emas batangan seberat 70 gram senilai 100 juta rupiah. Sejumlah karyawan toko berupaya mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Sempat kayak foto-foto atau ngambil video. Oh dia gitu. Foto dia. Oh gitu. Foto dia itu. Nah, situlah ditarikkan. Mungkin anak saya pun kayak gini, sempat saya bilang sama anak saya, hati-hati anak. Ini. Iya, gini. Dia pura-pura mau foto. Kasus ini sendiri sudah dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, anggota Bawaslu nonaktif Kota Gunung Sitoli, Nur Alia Lase, divonis pidana penjara 1 tahun dan denda 30 juta karena dinilai terbukti melakukan pungutan liar sebesar 4,5 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menilai terdakwa Nur Alia Lase, anggota Bawaslu nonaktif Kota Gunung Sitoli, terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 12 huruf E junto pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto pasal 20 huruf C KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan pidana 1 tahun dan denda 30 juta subsidi 30 hari penjara. Dalam pertimbangan hakim yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Usai mendengarkan tuntutan melalui penasehat hukumnya, terdakwa mengajukan banding. Pokja itu tanggal 31 Oktober. Sedangkan saksi-saksi semua sampai pada tanggal 22 Desember belum ada SK. Berarti kan surat itu palsu, nggak benar. Dan kemudian mereka menuduh terdakwa ini yang menyusun anggota Pokja itu. Terdakwa aja tidak tahu SK-nya. Gimana bisa? Jadi oleh karena itu kita banding. Langsung banding ya. Banding. Terdakwa Nur Alia Lase diduga tersangkut kasus korupsi dengan melakukan pungutan liar. Terdakwa Nur Alia meminta pengembalian sejumlah uang kepada pegawai honorer Bawaslu yang masuk dalam tim kelompok kerja pengawasan pada tahun 2023. Total uang yang diterima terdakwa sendiri berjumlah Rp4.500.000. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, terus saksikan tayangan yang ada di Kompas TV, independen terpercaya.